Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humnizatul Fikriyah, NIM T 2018-454. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai silabus. Apa sih silabus itu? Nah, silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ikhtisar, ringkasan atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran menurut Salim. Sedangkan menurut Yulewati, silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, jadi pada intinya silabus adalah rencana pembelajaran yang dilakukan oleh guru agar pembelajaran tersebut bisa efektif. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari pengembangan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah. Nah, jadi bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, mengingat silabus berisi garis-garis besar isi materi pembelajaran yang akan dipelajari peserta didik, maka materi pembelajaran tersebut harus memenuhi kebenaran ilmiah. Jadi kita jika membuat silabus ini kita tidak boleh asal-asalan saja. Kita harus ketika membuat silabus kita harus adanya rujukan. Jadi di situ ada hal yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi memberikan arahan bahwa cakupan ke dalam tingkatan kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Nah, prinsip relevansi ini juga melandasi pemilihan materi. Jadi, pemilihan materi ini harus sesuai dengan pengembangan fisik peserta didik. Jadi, kita tidak bisa kelas 1 diberikan materi kelas 6. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu prinsip sistematis. Nah, di sini sistematis ini memberikan arahan bahwa penyusunan silabus hendaknya bersifat sistematik dan sistematik. Jadi di sini tuh komponen-komponen silabus itu saling berhubungan secara fungsional dalam pencapaian. Jadi harus adanya hubungan untuk mencapai kompetensi peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu prinsip konsistensi. Nah, prinsip konsistensi memberi arahan bahwa dalam pengembangan silabus tetap terjadi hubungan yang konsisten, ajak, taat, asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan instrumen penilaian bersifat searah dalam rangka pencapaian standar kompetensi. Nah, jadi di sini tuh konsisten adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, dan sistem penilaian untuk menunjang pencapaian dasar. Nah, jadi di sini jika kita silabus itu materi belajar matematika. Nah, jadi kita harus konsisten, harus ada konsisten, ada ketetapannya, yaitu harus runtut materi pelajarannya itu. Misalkan indikator kompetensi dasarnya memahami bilangan pecahan seperti itu. Nah, nanti indikatornya apa? Materi pokoknya itu bilangan pecahan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu prinsip memadai. Prinsip ini memberikan arahan bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup memadai untuk menunjang. Nah, jadi memadai ketika untuk menunjang kompetensi dasarnya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip aktual dan konseptual. Prinsip ini memberi arahan bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan materi penilaian yaitu sesuai dengan teknologi dan pengembangan ilmu tersebut. Nah, jadi di sini cakupan indikator itu yaitu memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya yaitu fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah tuntutan masyarakat. Nah, jadi di sini kita harus
membuat silabus ini sesuai dengan lingkungan yang ada. Jadi ketika kita dalam silabus kita, selanjutnya yaitu fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dalam tuntutan masyarakat. Nah, jadi di sini kita tuh harus menyesuaikan dengan lingkungan ketika kita membuat silabus. Jadi ketika kita di lingkungan kurangnya, misalkan di sekolah alat-alat untuk pembelajaran IPA-nya kurang, jadi di situ kita harus menyesuaikan itu. Jika itu tidak ada, berarti tidak usah memakai itu, gitu, seperti itu. Dan selanjutnya itu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi. Jadi di sini mencakup kognitif, afektif, psikomotor. Jadi jangan salah satunya. Jadi kita harus menyeluruh. Jadi memakai ranah kompetensi 3 ini. Jadi kognitif itu pengetahuannya, afektif itu sikap, dan psikomotor itu keterampilannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu komponen silabus. Komponen silabus yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Nah, di sini identitas mata pelajaran itu dikhususkan untuk SMP, MTS, SMP LB, dan SMA, SMK, MA, dan SMA LB paket C. Nah, seperti itu dikhususkan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, identitas sekolah. Nah, identitas sekolah ini meliputi nama satuan pendidikan atau nama sekolah dan kelas. Nah, jadi di situ kita menyebutkan sekolah, misalnya seperti MI Tarbiyatus Syipian, dan kelasnya itu seperti kelas 3B seperti itu. Nah, selanjutnya itu kompetensi inti. Kompetensi inti yaitu satu deskripsi secara kategorial tentang kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Nah, contohnya seperti ini. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, salah lagu. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Nah, jadi kompetensi inti itu suatu deskripsi secara kategorial tentang kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Nah, contohnya seperti ini. Siswa menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan tetangganya. Nah, seperti itu kompetensi intinya. Nah, kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan terkait mata pelajaran. Jadi ada kaitannya mata pelajaran. Jadi seperti ini contohnya. Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Nah, di situ adanya keterkaitan. Nah, selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk mewujudkan tercapaiannya kompetensi dasar tertentu dan menjadi acuan penilaiannya. Jadi di sini indikator ini yaitu pencapaian kompetensi, alat ukurnya itu. Yang selanjutnya itu materi pokok. Materi pokok di sini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedural yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini jadi materi pokoknya itu harus sesuai fakta yang ada, konsep dan prosedural dan relevan. Jadi di sini harus adanya rujukan dalam dalam materi pokok ini. Dan selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik yang dilakukan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi di sini kegiatan ini untuk peserta didik itu gimana agar mencapai kompetensi diharapkan. Selanjutnya itu penilaian, proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk melakukan pencapaian hasil peserta didik. Nah, jadi di sini pendidik melakukan penilaian agar tahu sampai di mana kemampuan siswanya tersebut. Dan selanjutnya yaitu alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dan dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Nah, jadi di sini ditentukan alokasi waktu. Jadi guru itu tidak boleh asal-asalan. Jadi sudah ditentukan oleh
silabus ini. Ya, yang selanjutnya itu sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, yaitu sumber bukunya apa saja, seperti ketika tidak ada buku, kita bisa menggunakan media cetak, elektronik, dan lainnya, ataupun juga bisa menggunakan alam sekitar.